Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya ikhwan dan akhwat sekalian dan para pemirsa yang mendengarkan kajian kita dari Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengaruniai kepada kita nikmat iman, Islam, sunnah, dan nikmat menuntut ilmu. Karena nikmat menuntut ilmu ini nikmat yang Allah istimewakan di sebagian hamba-hambanya, tentunya yang Allah pilih. Kalau Islam ini semua, orang yang Muslim iman, punya iman. Kemudian mengerucut lagi ada namanya nikmat sunnah. Yang beragama Islam belum tentu dia di atas sunnah, bisa jadi di atas kesesatan. Dia iman masih ada, namun akidahnya masih ada tercampur dengan keyakinan-keyakinan yang sesat. Amalannya masih amalan-amalan yang sesat sebagiannya. Kemudian juga orang yang sudah mengenal sunnah belum tentu semuanya menuntut ilmu, menyempatkan dirinya untuk mempelajari ilmu agama. Ini lagi nikmat yang di atas dari itu. Oleh sebab itu ya ikhwan dan akhwat sekalian, azani Allah wa iyyakum, para pendengar sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah masih memberikan karunia terbesar ini kepada kita. Mudah-mudahan ini berlanjut terus sampai akhir hayat kita insyaallah. Taib, perkara kedua yang perlu saya ingatkan setelah nikmat yang agung ini agar kita syukuri, yaitu memperbaiki niat. Selalu para ulama kita di setiap kajian mereka, bahkan para penulis kitab, kalau kitab hadis itu dimulai dengan innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu tergantung dengan niat. Hal yang demikian itu karena perkara niat ini perkara yang paling penting dari amalan. Kalau niat bagus, maka amalan jadi bagus, pahalanya jadi besar, kekuatan untuk menghapus dosa-dosa lebih besar, lebih sempurna. Taib ya ikhwan dan akhwat sekalian, pada pertemuan sebelumnya selesai kita bahas tentang istinja dan istijmar. Saya ulang kembali bahwasanya dalam istinja atau buang air ini ada perkara yang wajib, ada perkara yang sunnah, ada perkara yang makruh. Perkara yang wajib adalah apa kemarin? Dalam buang air ini cebok. Adalah cebok. Habis buang air, perkara yang wajib yang harus kita lakukan adalah cebok, istinja atau istijmar. Kemudian perkara yang sunnah sudah kita sebutkan ada berapa kemarin? 11. Perkara yang makruh ada 6. Kemudian yang haram ada 3, yaitu yang pertama menghadap kiblat dan membelahi kiblat di tempat terbuka. Kemudian yang kedua berdiam setelah buang air melebihi dari kebutuhan. Maksudnya maksudnya berdiam di sini dalam keadaan apa? Tersingkap aurat. Adapun kalau dia sudah cebok misalnya, sudah cebok selesai pakai baju dia, berlama-lama dia dalam WC, ini tidak haram. Paham ini?
berlama-lama mungkin mau melakukan apa, ini tidak haram. Yang haram adalah sementara buang air kan tersingkap aurat. Setelah selesai tuntas, buang air besar tuntas atau kecil tuntas, masih membiarkan auratnya tersingkap, duduk di situ menghayal, apa ini haram hukumnya. Kemudian yang perkara yang haram ketiga adalah buang air di jalan yang biasa dilalui oleh orang-orang. Jalan yang biasa dilalui oleh orang. Paham ya? Orang umum lewat di situ. Tempat berteduh juga tidak boleh. Baik tempat berteduh itu semacam apa yang memang dibuat untuk bisa berteduh di situ. Tempat misalnya, atau di bawah pohon. Nah, ini tidak boleh. Kecuali tempat yang biasa dilakukan oleh orang-orang melakukan maksiat di situ, itu boleh. Tempat yang biasa dilakukan orang maksiat di situ, tempat pacaran misalnya di situ, tempat minuman keras, tempat melakukan maksiat di situ bisa. Kenapa? Karena kalau antum buang air di situ, itu akan menyebabkan mereka meninggalkan tempat tersebut. Itu dikecualikan. Kemudian yang sunnah dalam cebok ini adalah tingkatan cebok ini ada 3. Yang pertama, ini yang paling utama, yaitu menggabungkan antara istijmar dengan istinja. Yang pertama dia didahulukan dulu dengan istijmar pakai batu, setelah itu dia susul dengan pakai air. Ini yang lebih sempurna, yang lebih utama. Kemudian yang kedua di bawahnya, yaitu mencukupkan dengan salah satunya, imma dengan istinja wa imma dengan istijmar. Namun yang afdal istinja ini mana? Pakai air. Istinja yang pakai air. Kemudian setelah itu pakai batu saja, pakai air saja. Berarti 4 ya, bukan 3. Yang pertama digabung. Cara menggabungnya yaitu istijmar dulu baru istinja, tidak boleh dibalik. Istinja dulu, pakai air dulu baru pakai batu, tidak. Ini makruh hukumnya. Kemudian yang kedua pakai air, yang ketiga pakai batu saja. Yang kedua air saja, yang ketiga batu saja. Yang keempat, cuma 3. Saya bilang 4 tadi, 3. Kemudian syarat benda yang digunakan untuk beristijmar. Apa kemarin? Ada berapa? 4 apa 3? 4. Yang pertama tohir. 4. Yang pertama tohir, berarti bukan yang najis. Yang kedua mubah, berarti bukan hasil curian atau sesuatu yang diharamkan. Yang ketiga kering. Yang keempat mungkin, yaitu bisa membersihkan. Kalau benda yang tidak bisa membersihkan tidak boleh, seperti batu yang licin, kaca, plastik, itu tidak boleh, tidak menyerap air, tidak sah. Kemudian ada benda yang diharamkan untuk digunakan. Benda yang diharamkan untuk digunakan istijmar, yang pertama apa? Raus, kotoran, tinja. Kemudian azam, tulang, tidak boleh. Semua jenis tulang. Kemudian to'am, makanan. Kemudian dhi hurmah, sesuatu yang memiliki kehormatan, seperti kitab ilmu misalnya. Dia sobek ini, dia pakai cebok, tidak boleh, haram. Kemudian bagian tubuh hewan yang masih bersambung dengan hewan tersebut, tidak boleh, haram. Yang haram ini berbeda dengan yang tidak terpenuhi di atas. Paham ini ya? Kan syarat untuk pakai istijmar, benda yang dipakai untuk istijmar supaya sah ada berapa? 4.
tahir, mubah, yabis, mungkin. Kalau tidak terpenuhi yang 4 ini tidak sah, tapi belum tentu terlarang. Seperti antum cewek pakai kaca misalnya, kaca kan tidak bisa nyerap air, tidak sah saja, paham ini? Tapi tidak terlarang. Jadi antum tetap dituntut untuk cewek pakai yang lain yang sah, yang terpenuhi syarat. Thayyib. Yang disebutkan oleh beliau ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ini yang diharamkan ini yang lain. Jenis yang memang ada dalil khusus yang mengharamkan. Apa perbedaannya? Perbedaannya nanti insya Allah antum akan tahu kalau belajar kitab yang lebih lebar dari ini. Ada rincian insya Allah. Jadi al-muhim ya ikhwan dan akhwat sekalian, untuk pembelajar fikih yang belajar ilmu fikih, memahami dengan bagus, menghafal taqasim, pembagian rincian yang disebutkan di kitab-kitab yang memang disiapkan untuk pemula seperti ini. Nah, ini dihafal. Thayyib, itu yang diharamkan. Kemudian syarat sah untuk istijmar, syarat sah istijmar. Syarat sah istijmar. Ada berapa kemarin syarat sahnya? 2. Ada 2. Yang pertama, kalau tidak terpenuhi ini tidak boleh. Yang pertama, sesuatu yang keluar tadi, kotoran yang keluar tidak melebihi area yang biasa keluar kotoran tersebut. Kubul, dubur, jelas area lubang tempat keluarnya jelas ya kan. Kubul, dubur. Kalau sudah melebihi area tersebut, lubangnya sudah nempel ke, kalau misalnya zakar nempel ke bagian kepala misalnya, apalagi batangnya, ini sudah tidak boleh untuk di istijmar, harus dicebok pakai air. Jadi dipersyaratkan untuk bisa sah istijmar ini adalah kotoran yang keluar tidak melebihi. Paham di sini ya? Batas itu saja. Area tempat keluar itu lubang kan keluar tai di situ, keluar kincing. Tidak melebihi. Kalau sudah melebihi, lewat sudah nempel bagian pipi kiri, pipi kanan misalnya, itu sudah harus pakai air. Maksudnya yang melebihi itu pakai air. Kalau yang masih di bagian seputaran tempat keluar lubangnya itu masih bisa pakai batu atau yang sejenis dengan batu. Tapi kalau yang melewati harus pakai air. Karena memang rukhsah dari syariat dari Allah hanya membolehkan yang boleh untuk diistijmar yang hanya keluar dari 2 jalan ini. Kalau yang nempel di bagian tangan tidak boleh pakai batu, harus pakai air. Kemudian syarat yang berikutnya harus minimal 3 kali usapan. 3 kali usapan, tidak boleh kurang dari 3 kali. 3 kali dengan syarat bersih. Iya Kasman, antum usap 3 kali bersih cukup. Kalau belum cukup, belum bersih 3 kali ya harus dilebihkan. Sudah bersih misalnya, tapi belum sampai 3 kali juga tidak sah. Baru sekali antum usap bersih sudah. Kedua bersih belum cukup, harus cukupkan sampai 3 kali. Paham ya? Nah, yang dimaksud 3 kali di sini usapan ya, bukan batunya. Walaupun batunya 1, kalau memiliki sisi 3, batunya 1 tapi sisinya 3 kan, bisa. Sisi 1 kali, sisi yang 2, sisi yang ketiga 3 kali sudah. Yang penting antum lihat bersih. Untuk mengetahui bersih istijmar ini seperti apa kemarin? Apa yang dilihat?
benda yang kita usapkan tadi ya. Misalnya pakai batu, antum usap, lihat di batu situ masih ada, usap lagi sebelahnya lagi ya. Ambil batu yang kedua, kalau batu cuma satu sisi, ambil kedua batu, usap lagi. Antum usap sudah tidak ada yang nempel, sudah cukup. Itu yang dimaksud. Ya Muhammad Anjung. Nah, itu. Kemudian kita masuk bahasan yang baru. Kemarin belum selesai kita baca tentang siwak. Ini pembahasan yang tidak kalah pentingnya di bab toharoh. Ini bukan syarat ya, bukan. Kalau pembahasan yang sebelumnya itu syarat untuk bisa sah sholat. Cebok. Tidak sah antum setelah buang air antum langsung wudu, setelah itu sholat belum cebok, tidak sah. Adapun siwak ini bukan syarat, tapi dia hanya apa? Agar sholat kita menjadi sempurna, menghadap Allah dalam keadaan mulut yang bersih, mulut yang harum. Karena kita sholat itu sementara bermunajat dengan Allah SWT, berzikir, berdoa. Jadi dianjurkan kita bersih mulut kita dengan siwak. Pertanyaan lagi yang terlontar, apakah sikat gigi ini bisa mewakili siwak? Ini ada perselisihan di kalangan di dalam mazhab Hambali sendiri, para ulamanya. Ada yang mengatakan mewakili, ada yang mengatakan tidak mewakili. Karena siwak ini harus pakai apa? Pakai dari kayu, bukan dari selain kayu. Sementara sikat gigi bukan kayu, sintetis, dari plastik atau dari bulu-bulu apa, bukan dari kayu. Walaupun demikian, tetap kita bagaimana caranya, mau baca Quran, mau zikir, mau sholat, bersihkan mulut, walaupun dengan sikat gigi pakai odol. Taib, jangan biarkan mulut kita kotor atau bau. Kata beliau, disunnahkan menggunakan siwak bil'ud, yaitu siwak yang dari kayu. Kayu arok lebih utama. Bil'ud di sini dengan kayu umum. Kayu apa saja. Artinya supaya terpenuhi sunnah itu kayu apa saja. Yang paling afdol kayu arok itu yang biasa dijual-jual, arok. Kayu arok namanya. Tidak tahu kalau ada di Indonesia itu nama pohon itu. Pohon apa saja kalau bisa bagus, dia tidak merusak mulut, lembut di mulut, kemudian bisa membersihkan mulut, maka sudah terpenuhi siwak. Kulla waqtin, disunnahkan setiap hari, illa li shaimin. Kapan disunnahkan bersiwak ini? Setiap waktu, kapan saja, di mana saja. Hukumnya sunnah pakai siwak ini, subhanallah. Namun Rasulullah SAW, kata para ulama, wajib. Rasulullah itu diwajibkan oleh Allah menggunakan siwak. Makanya Rasulullah itu tidak pernah lepas siwak. Adapun umatnya dianjurkan. Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak. Kata Rasulullah SAW, seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak. Namun pada hak Rasulullah, pada diri Rasulullah wajib itu siwak. Untuk umatnya saja yang sunnah. Setiap waktu illa li shaim, kecuali orang yang berpuasa. Apakah semua waktu orang yang berpuasa? Tidak. Ba'da zawal, setelah zuhur. Zawal itu tergelincir matahari. Setelah tergelincir matahari, sudah masuk waktu zuhur, sudah makruh antum bersiwak, fayukrah. Sebelum itu boleh. Paham di sini ikhwan? Wa yata'akkadu 'inda salatin wa nahwiha wa taghayyuru famin wa nahwihi. Wa yata'akkadu, menjadi ditekankan hukumnya, inda salatin, di beberapa keadaan.
disunnahkan di semua keadaan. Tapi ada keadaan tertentu yang lebih ditekankan lagi untuk bersiwak. Kapan itu? Inda sholatin, ketika sholat. Mau sholat, sunnah untuk bersiwak. Artinya ditekankan sekali. Wa nahwiha, dan yang semisal dengan sholat, seperti membaca Al-Quran, berzikir, baca Al-Quran. Wa taghayyuri famin, kemudian kondisi yang kedua, ketika bau mulut sudah berubah, taghayyur, perubahan fam, bau mulut. Jadi di saat mulut kita sudah mulai bau, ditekankan untuk bersiwak atau sikat gigi. Menurut sebagian ulama yang berpendapat sudah mewakili sikat gigi itu. Sikat gigi pakai odol maksudnya. Iya. Ya, lebih ditekankan lagi. Kalau sudah bersih, mulut sudah harum, tetap antum dianjurkan bersiwak. Tapi tidak sebagaimana ketika mulut sudah berubah baunya. Kapan bau mulut ini? Ada kondisi yang mulut menjadi bau, seperti bangun tidur. Rasulullah itu siwak terus. Tapi Rasulullah itu diwajibkan siwak. Rasulullah bangun tidur langsung siwak beliau. Wudu, sholat, siwak. Paham di sini ikhwan? Ketika bau mulut. Wa nahwihi, dan yang semisalnya. Taib, itu kondisi yang ditekankan untuk bersiwak. Wa sunnah, kemudian disunnahkan. Sunnah, apa yang disunnahkan ini? Perkara yang disunnahkan. Yang disunnahkan yang dimaksud ini adalah sunanul fitrah bahasa kita ini. Perkara sunanul fitrah itu artinya sifat-sifat atau perbuatan yang kalau manusia kerjakan maka dia akan menjadi manusia, kembali ke fitrahnya sebagai manusia. Kalau dia tidak kerjakan ini hampir mirip dengan hewan nih. Ini namanya sunanul fitrah. Paham ini ya? Adab atau apa? Ini beliau akan sebutkan nanti. Namanya sunanul fitrah. Sunnah-sunnah fitrah. Bada'atun bil aymani fihi wa fi tuhrin wa sya'nihi kulli. Yang pertama, bada'atun bil aymani fihi, memulai dengan yang kanan, fihi, padanya. Yang mana ini yang dimaksud? Siwak. Memulai dengan kanan. Jadi kalau bersiwak, ya siwak sunnah secara umum. Tapi tata caranya seperti apa yang sunnah? Mulai dengan yang kanan. Kalau mau siwak, sikat gigi yang sunnah sebelah kanan. Sebelah apa ya ikhwan? Sebelah kanan. Kanan dulu. Baru setelah itu kiri. Wa fi tuhurin, dan juga disunnahkan fi tuhur, ketika bersuci. Ketika bersuci, wudu kanan dulu. Terus kalau dia wudu, dia pakai yang kiri dulu, basuh yang kiri baru yang kanan, sah saja. Paham ini? Jangan antum bilang tidak sah orang wudu, dia kiri duluan, tepek tangan dulu. Kaki kiri dulu baru kanan, sah. Tapi dia menyelisihi apa? Sunnah. Yang sunnah kanan dulu. Wa sya'nihi kullihi, dan seluruh perkaranya. Maksudnya perkara yang baik-baik yang kita kerjakan dimulai dengan kanan. Paham ini ikhwan? Apa saja yang ada kiri kanannya antum dahulukan kanan. Dalam perkara yang baik seperti masuk masjid kan kanan dulu. Masuk rumah, masuk tempat belajar,
Apalagi. Nah, itu. Dahulukan yang kanan, pakai baju ada kiri kanan, berarti yang sunnah itu kanan dulu baru kiri. Sunnah hukumnya. Celana juga masukkan yang kanan dulu baru kiri. Kalau dibuka kiri dulu baru kanan. Ini kebiasaan Rasulullah SAW, senang memulai dengan yang kanan. Dan ini jiwa tabiat manusia ya senang dengan yang kanan-kanan. Coba buktinya orang hampir semua orang yang fitrahnya masih bagus, kalau buang air ceboknya pakai apa? Kiri. Kalau cebok pakai kanan, dia pakai makan baru pakai baca. Fitrah. Tahu fitrah ya? Apa itu fitrah? Damin? Fitrah itu apa dan? Ini orang ini sesuai dengan DP fitrah. Apa itu fitrah itu? Tapi paham. Tidak bisa menjelaskan. Bagaimana itu paham? Kamu tidak bisa menjelaskan. Ilmu batin ini. Ilmu laduni. Bagaimana? Yang antum pahamilah apa gitu. Nanti insyaallah diluruskan. Siapa? Apa yang antum pahami tentang fitrah? Fitrah itu. Ini fitrah. Sifat yang apa? Yang bengkok apa yang lurus? Atau sekedar tabiat begitu? Seperti yang katakan tadi bahwa ketika fitrah itu ya manusia kita tidak sama dengan hewan. Berarti manusia ya tidak sama dengan hewan. Nah, ini sunanul fitrah ini kalau dilakukan dia akan kembali ke fitrahnya. Dia akan berbeda dengan hewan. Yang pertama dia mulai apa? Yang pertama apa? Dia mulai dengan yang kanan-kanan. Hewan mana tahu kanan kiri ya? Nah, itu. Yang saya tanyakan fitrah itu apa? Coba siapa yang bisa? Amin. Tolonglah. Apa itu fitrah amin? Menunjukkan bahwasanya melakukan hal-hal yang menunjukkan dia itu manusia. Makan hewan makan bagaimana itu? Definisi di lagi. Perkara yang menunjukkan seseorang itu dia manusia, bukan hewan. Itu asal keadaan seseorang, Ustaz. Asal keadaan seseorang Di atas kebaikan. Itu sudah mulai mengerucut. Coba Pak Don ini biasa Pak Mungkas itu. Dia sekumpul-kumpul yang mau dijelaskan itu nanti. Coba Pak Don apa? Bagaimana? Fitrah. Manusia itu memiliki dua tabiat kan? Ada tabiat yang baik, ada tabiat yang buruk. Tabiat yang baik itu yang fitrah. Orang suka yang harum-harum, itu fitrah. Paham ini? Suka yang harum-harum fitrah atau tidak? Fitrah, tabiat yang baik. Ya kan? Kalau suka yang busuk-busuk, menyelisih fitrah. Jangan tuh cerita orang mengidam misalnya suka bacium DP suara itu apa? Kile-kile misalnya itu lain itu. Itu kondisi lain, pengecualian. Coba paham ya? Di sini jadi fitrah adalah, coba definisikan, siapa yang ambil kesimpulan? Coba anjung gitu aja. Sifat Tabiat asal seseorang yang baik. Yang baik, tabiat seseorang yang baik. Tabiat baik dari seseorang itu namanya fitrah. Suka membantu orang. Itu fitrah. Melihat orang sengsara dia sedih. Kalau melihat orang susah dia senang, itu menyelisih fitrah. Paham ya? Orang senang dia Allah senang, ya alhamdulillah. Fitrah itu sifat yang baik-baik pada diri manusia. Nah kadang ini rusak ini fitrah. Suka perempuan misalnya rasa
malu memperlihatkan aurat, fitrah. Kalau so keluar tidak menutup aurat, tidak pakai hijab, sudah so ancur, so menyimpang dari fitrah. Bersiwak, membersihkan mulut, fitrah. Ini disebutkan ini sunanul fitrah ini. Paham ini ya? Gambaran fitrah. Sudah. Lanjut. Taib, yang kedua, waddihanun gibbah. Termasuk sunanul fitrah yang berikutnya adalah iddihan. Apa itu iddihan? Iddihan masuk juga. Iddihan itu pakai minyak, meminyaki rambut dan kulit. Meminyaki rambut dan kulit. Ini kebiasaan orang dulu di zaman Rasulullah, sebelumnya, setelahnya juga. Orang dulu itu biasa rambutnya diminyaki, tubuhnya juga, badannya diminyaki supaya mungkin bersih, untuk mengatasi berbagai macam penyakit kulit juga. Minyak apa ini? Kayak minyak zaitun atau apa saja yang bisa memelihara, merawat kulit dan rambut. Hukumnya apa? Sunnah. Tapi gibban dilakukan gibban. Apa itu gibban? Kadang-kadang, bukan terus. Gibban itu ya sehari bikin, sehari tidak. Begitu. Bukan terus-terus. Gibban namanya. Iddihan di rambut, di jenggot misalnya. Terus saya pakai akan apa? Minyak supaya mencegah dari penyakit kulit juga. Orang dulu begitu. Waktu-waktu tertentu orang itu minyak terpak rambut, kulit, bertaruh minyaknya supaya kayak minyak zaitun, supaya menghindari penyakit kulit juga itu. Melembutkan kulit juga. Ini hukumnya apa? Sunnah fitrah. Sunnah orang-orang terdahulu juga. Kemudian ini kebiasaan Rasulullah juga. Jadi kalau kita niatkan mencontoh Rasulullah, subhanallah, dapat pahala. Kemudian waqtihalun fi kulli ainin thalatha. Sunanul fitrah yang ketiga, iktihal. Apa itu iktihal? Pakai celak. Tahu celak ya? Cilak bahasa kita. Pakai cilak. Iktihal. Tapi di sini yang dimaksud cilak di sini adalah cilak yang dari ismit itu, cilak yang bukan cilak hias, untuk berhias diri, bukan. Cilak memang untuk pengobatan. Fi kulli ainin, di setiap mata, salasa, 3 kali. Dia oles 1, 2, 3. Di bawah 1 sampai 3. Ya kan? Kemudian ini juga 3 baru. Tapi ini dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mau tidur, untuk mengobati mata, penyakit mata, menajamkan penglihatan juga. Bukan sebagaimana yang dilakukan saya lihat sebagian orang. Laki-laki pakai cilak atau cilak yang untuk pengobatan, dia bukan pakai sebelum tidur. Untuk tidur, berhias, mau keluar pakai cilak, haram ini. Paham ini? Kenapa? Menyerupai perempuan, tidak boleh. Cilak itu pengobat hiasan untuk perempuan, itu bukan laki-laki. Terus laki-laki yang dimaksud pakai cilak di sini yang sunnah sebelum tidur, fungsinya pengobatan mata, bukan untuk berhias. Salah paham itu, makanya belajar pakai guru yang baca, mau salah paham. Sunnah Nabi ini lihat, pakai gamis, pakai jubah, sorban, cilak. Bukan begitu memahami hadis. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Jadi yang sunnah yang ketiga ini apa? Pakai cilak. Cilak ismit itu yang untuk pengobatan. Fi kulli ainin, di setiap mata, salasa, 3 kali oleh polesan.
Polis 3 kali. Baru tidur. Kalau bangun ya harus dicuci lagi. Cuci lagi. Baik, kemudian sunnah yang berikutnya, sunanul fitrah yang berikutnya, wa nadharun fi mir'atin. Mir'ah. Apa itu mir'ah? Cermin. Kalau mar'ah perempuan. Al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan itu seperti kaca. Mar'ah dengan mir'ah beda ya. Di panjang pendek di situ. Harokat juga. Melihat ke cermin sunnah. Bercerminlah bahasa kita. Bercermin itu sunnah. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa fungsi bercermin ini? Supaya nanti sebelum keluar atau ya sebelum melayani orang, ada tamu, keluar bercermin, hukumnya sunnah supaya kita tahu apa yang perlu dibersihkan di wajah kita. Cermin. Oh, ada tai mata apa enggak ini? Kasih bersih. Ini banyak kadang so mandi sudah dia tidak bercermin, keluar dia sudah ada tai mata apa enggak di mana dia. Kan orang lihat kan tidak enak kan? Jadi disunnahkan kita itu bercermin ya ikhwan. Paham ini? Cermin antum ya. Terus juga disunnahkan membaca doa kalau bercermin. Apa doanya? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbagus fisikku, maka perbaguslah akhlakku. Orang kalau so di depan cermin lihat, so terkesima dia. Tegaklah sekali saya ini, saya mulut. Rata-rata orang begitu. Tak usah. Semua laki-laki perempuan. Terus cermin. Berdoalah, jangan lupa kalau antum mau bercermin, lihat diri antum berdoa. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah perbagus fisikku ini ya Allah, parasku ini ya Allah, perbagus juga akhlakku. Subhanallah. Itu doa dari salaf. Para salaf banyak berdoa seperti itu. Kalaupun hadisnya dhaif, tetap doa ini doa bagus, tidak ada masalah kita doakan. Hadis yang berkaitan dengan itu dhaif, tapi doa ini bagus, para salaf mengamalkan. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Yang sampai ada yang tidak baik dapat lihat di wajah, kasih bersih. Begitu. Sunnah hukumnya. Kemudian tatayyub. Beda kalau hewan, kalau bercermin dia pakai bakal. Dia musuh ini. Wa tatayyub, kemudian yang kelima tatayyub. Memakai wewangian. Hukumnya sunnah, pakai wangi-wangian. Sunnah pakai wangi-wangian. Tapi untuk perempuan tidak boleh keluar rumah. Haram atau makruh atau mubah? Haram perempuan keluar rumah pakai wewangian. Semerbak wanginya haram. Dapat dosa dia. Banyak orang seperti ini. Waliyatubillah. Mudah-mudahan kita terlindung, istri kita, anak-anak kita terlindung dari yang demikian itu. Makanya kita suruh belajar semua supaya paham halal haram, supaya beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Tatayyub. Nah, adapun laki-laki bebas mau kemana saja haram. Perempuan ini tidak boleh. Kalau terkena sesuatu yang haram di pakaiannya, diganti pakaian. Keluar, ganti pakai pakaian yang tidak ada harum-harumnya. Tayyib. Keluar rumah ya, di dalam rumah ya terserah, mau minyak yang dari apa terserah di dalam rumah. Wastihdadun, kemudian istihdad. Istihdad, apa istihdad? Mencukur bulu kemaluan.
mencukur bulu kemaluan, istihlal, sunnah. Tayyib. Jadi jangan dibiarkan panjang begitu. Repot. Harus sunnah hukumnya dipendekkan, ya, dicukur. Kemudian, tapi kapan hukumnya? Ada batasan 40 hari. Lebih dari 40 hari makruh hukumnya. Bakas biar ini rambut ini tidak dipotong. Kurang dari 40 hari, nah itu boleh. Artinya masih ada kesempatan yang untuk tapi kalau lewat 40 hari, sebagaimana disebutkan dalam hadis, hukumnya makruh. Ada larangan. Sebagian ulama memahami makruh. Kemudian wahafu syaribin. Hafu syaribin, apa itu artinya? Memendekkan kumis. Hafu itu dipendekkan dengan sampai rapat. Dipendekkan sampai rapat. Tapi kalau sekedar diatur, dipendekkan, mana yang agak panjang pangkas, itu sunnah. Cuma lebih ditekankan lagi haf itu dikasih pendek betul. Bukan dicukur habis, bukan, kasih pendek betul. Jadi masih ada sisa. Kemudian taklimu dzufur. Apa taklimu dzufur? Memotong kuku, menggunting kuku atau memotong kuku, sunnah. Kemudian ini potong kuku ini, ya, ini kalau tidak dipotong, dibiarkan, ada sebagian orang yang pelihara kuku seperti hewan itu. Pakai gaya lagi, kuku dikasih panjang baru. Ini menyelisih apa ini? Fitrah manusia, gunting kuku. Termasuk juga apa tadi yang lewat tadi? Memendekkan kumis, jangan kumis dikasih panjang. Jenggot dicukur, kumis dikasih panjang seperti hewan. Kemudian dibiarkan lagi bulu kemaluan panjang. Menyelisih fitrah manusia ini. Taib. Jadi digunting kukunya. Ya, kalau panjang gunting, Natfu ibtin, kemudian natfu apa ibtun? Apa ibtun? Ketiak. Mencabut bulu ketiak. Sunnah, jangan dibiarkan panjang. Fitrah semua ini. Mencabut bulu ketiak. Nah, semua ini kapan dilakukan ini yang berbunyi pencabutan ini, pencukuran itu disunnahkan, dan ini dilakukan oleh para ulama salaf kita setiap hari Jumat, supaya bertepatan hari Jumat membersihkan diri ke masjid. Wa kuriha, kemudian dimakruhkan. Nah, ini yang dimakruh. Ini sunnah, ini makruh lagi. Wa kuriha qaza'un, dimakruhkan yang pertama qaza'. Apa itu qaza'? Memendekkan rambut sebagian. Mencukur sebagian dan membiarkan sebagian. Nah, bukan memendekkan, bukan, mencukur. Qaza' itu cukur sebagian, kasih biar sebagian. Iya. Jadi jangan antum kasih cukur sapanggal baru kasih biar sapanggal yang lain. Itu qaza', hukumnya makruh. Kalau yang sapanggal pendek, sapanggal panjang, itu bukan qaza' itu. Itu bukan qaza'. Paham ini? Qaza' dicukur habis. Sebelah ini kasih habis, sebelah ini kasih habis misalnya. Ini kasih biar. Iya, tapi kalau sebelah ini pendek tapi tidak sampai cukur, ya. Pendek ini panjang, ya itu normal orang guntingan seperti itu. Bukan itu yang dimaksud qaza'. Qaza' dicukur sebagian baru dibiarkan sebagian yang lain. Tahu cukurnya sampai habis. Makruh. Sebagian ulama ada yang mengharamkan.
Tapi di madzhab Hambali makruh hukumnya qaza. Taib azan dulu ikhwan. Pak Ai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. la haula. Ya Allah ya Rabb. حي على الفلاح. La حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salatu wa ba'athul maqam. Tayyib ya ikhwan. Kita lanjutkan.
Ini yang pertama, perkara yang dari perkara yang makruh, qaza. Jadi perkara yang beliau sebutkan dari perkara yang makruh ini berkaitan dengan yang sunnah sebelumnya. Di antara perkara yang sunnah sebelumnya itu kan ada cabut, berkaitan dengan rambut kan. Berkaitan dengan rambut. Berarti mereka ikutkan perkara yang makruh berkaitan dengan rambut itu juga. Jadi di rambut itu, rambut yang nempel di tubuh kita ini, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki di badan kita ini, ada yang disunnahkan atau diperintah untuk dicabut atau dipotong. Ada yang dilarang, ada yang dibiarkan hukumnya, didiamkan. Yang diperintah untuk dicabut atau dianjurkan untuk dicabut apa? Tadi yang disebutkan. Bulu ketiak, bulu apa? Kemaluan. Apalagi kumis. Nah itu. Yang dilarang seperti jenggot. Apa tadi? Model qaza juga tadi itu. Cukur sebagian, biarkan sebagian, yang lain tidak boleh. Kalau mau cukur, cukur semua. Kalau mau biarkan, ya biarkan semua. Jangan dicukur sebagian kemudian dikasih biar sebagian. Tayyib. Paham di sini ikhwan? Nah, ada yang didiamkan hukumnya. Artinya tidak diperintah dicukur dan tidak dilarang juga. Seperti apa? Bulu yang lain, bulu hidung. Antum tanya apa hukum bulu hidung? Tidak ada dalam hadis anjuran untuk cukur bulu hidung, cabut bulu hidung, atau dilarang, ya tidak ada. Jadi hukumnya mengubah saja, kembali ke hukum asal. Paham ini? Kecuali kalau mengganggu, merusak pemandangan misalnya, bab panjang, baru mengganggu juga, terlalu rame misalnya toh. Ya itu lain, itu bab lain itu. Harus dibersihkan, dipendekkan. Bulu yang ada di tubuh kita, misalnya bulu kaki, bulu yang tumbuh di tangan, itu tidak ada hukum dalil tersendiri yang melarang atau menganjurkan untuk mencabutnya atau mencukurnya. Seperti apa? Ulama berbeda itu. Ada yang melarang, ada yang memubahkan hukumnya untuk dicabut. Seperti bulu-bulu di tangan ini, apa hukumnya cabut? Tidak ada larangan secara dan juga tidak ada perintah untuk membiarkan. Taib. Namun kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kata beliau lebih bagus dibiarkan saja. Karena apa yang tumbuh di badan kita ini semua itu ada fungsinya. Paham ini? Imma untuk menangkal virus, melawan virus, atau untuk keindahan kita. Di sebagian orang kadang lebih bulu kaki indah dapatnya bulu tangan toh. Allah penciptaan. Beda dengan kumis, kalau panjang selain. Paham di sini? Makanya syariat menganjurkan untuk dicabut atau dipendek. Kemudian perkara yang berikut yang makruh berkaitan dengan rambut ini, wa nadfu, yang makruh ya, nadfu syaibin, mencabut uban. Cabut uban hukumnya makruh karena akan menghilangkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis. Man syaba fil islami syaibatan kanat lahu nurun yaumal qiyamah. Subhanallah. Siapa yang beruban di Islam ini, maka akan menjadi cahaya di akhirat kelak. Jadi jangan cabut sampai uban itu. Hadis Rasulullah SAW. Sunnah hukumnya. Uban dibiarkan, jangan dicabut. Tapi tidak gagah Ustaz. Mau tidak gagah di dunia, apa tidak gagah di akhirat nanti antum? Cuma cahaya Ustaz, yang macam-macam cahaya di akhirat galap itu.
Butuh cahaya antum. Paham ini? Cahaya dan indah itu cahaya. Kalau cahaya indah. Taib, makanya keutamaan yang disebutkan cahaya di surga, di akan cahaya di akhirat itu jangan antum anggap remeh itu cahaya itu. Jadi bercahaya ini apa ini? Uban nanti pada hari kiamat. Subhanallah. Jadi jangan cabut, biarkan saja. Taib. Kalau mau gunting rambut Ustaz berarti kesebiar apa? Dihindari yang warna putih ya. Jadi jalan tikus nanti tidak. Bukan yang dimaksud di nataf. Nataf itu dicabut, bukan digunting. Kalau gunting memang ada kebutuhan menggunting rambut misalnya, bukan itu yang dimaksud. Gunting tetap masih ada uban lah. Yang dimaksud itu dicabut, makruh. Kemudian wasaqbu udhuni sabiyin, melobangi telinga anak laki-laki, makruh, janganlah. Ini kalau zaman dulu itu biasa dorong lobang dompet telinga anak laki-laki, dorong lobang. Makanya datang hadis dari Rasulullah SAW melarang. Dipahami oleh ulama di mazhab Hambali makruh, jangan. Anak laki-laki jangan dilobang dompet telinga. Yang di lubang telinga anak apa? Anak perempuan saja, untuk kebutuhan apa? Pakai anting-anting. Itu yang makruh. Kalau yang haram, di sini yang beliau sebutkan yang sunnah untuk kemudian yang makruh. Yang haram dicabut apa? Yang haram dicabut apa? Dicukur sampai habis apa yang haram, yang dilarang, yang haram. Ini apa ini? Alis, bulu alis itu haram. Tidak boleh dicabut. Ditipiskan tidak boleh. Dicukur tidak boleh, haram. Iya. Haram. Kalau itu haram bukan makruh itu. Karena dilaknat yang melakukannya. Yang ikut-ikutan juga haram. Dilaknat juga. Paham ini? Itu biasa orang mau kawin gitu ya, kawin tetap terjadi pencukuran ini. Ya? Tidak apa ini? Kezaliman. Cukur. Tayyib, haram hukumnya. Kemudian termasuk juga perkara yang haram di bagian rambut-rambut ini, bulu-bulu ini adalah menyambung bulu. Nyambung apa? Bulu, nyambung rambut. Baik rambut hewan atau rambut manusia, dia sambung. Perempuan biasa yang melakukan ini, iya kan? Wig pakai wig apa itu tidak boleh, haram. Tidak boleh. Kemudian pembahasan berikutnya, wa yajibu khitanu dzakarin wa untha bu'aida bulugin ma'a amni dharar. Wajib khitan untuk laki-laki, wa untha dan untuk perempuan. Bu'aida bulugin, bu'aida bulugin, di waktu hampir mau balik. Bu'aida bulugin ini hampir balik, artinya belum masuk balik tapi sudah mendekati balik. Bu'aida bulugin ini tayyib. Tayyib. Tayyib, apa ya Bu'aida? Bu'aida ini isim apa? Anjung? Dari ba'da, dia isim tasgir. Isim tasgir dari ba'da. Ba'da. Kalau ba'da ditasgir Bu'aida. Berarti Bu'aida bulugin apa artinya? Tadi terjemahannya apa saya terjemahkan? Mendekat sekali, mendekat sebelum balik. Sebelum balik.
Kalau Buaidah berarti setelah sedikit Pak. bukan mendekat ya. Salah terjemahan saya tadi diralat. Buaidah artinya ba'da bulugin itu. Buaidah bulugin setelah balik. Setelah pas balik begitu sudah wajib hukumnya itu maksudnya. Pas balik sudah wajib. Ma'a amni doror. Ma'a amni doror. Kalau aman dari mudarat. Jadi khitan hukumnya wajib, baik laki-laki maupun perempuan. Kapan wajibnya? Kalau sudah balik. Buaidah bulugin, setelah balik. Paham ini? Begitu masuk balik sudah wajib itu. Ma'a amni doror. Kalau aman dari mudarat. Paham ini? Nah, jadi perkataan kita khitan itu hukumnya wajib. Nah, kapan? Ya kan muncul pertanyaan. Pernyataan kita khitan sunat itu hukumnya wajib. Ya kan? Nah, muncul pertanyaan kapan wajibnya? Nah, dijawab oleh beliau kalau sudah balik. Sebelum balik ya belum wajib. Tapi dianjurkan. Kapan dianjurkan? Dianjurkan kata para ulama di mazhab Hambali, yaitu masa dari umur 7 hari sampai sampai 7 tahun. Paham ini? Sampai 7 tahun. Nah, itu dianjurkan. Jadi dari umur 7 hari sampai umur 7 tahun itu dianjurkan. Paham ini? Nah, 7 tahun sampai terus sebelum balik itu boleh. Waktu yang boleh saja. Tapi lebih bagus sebelum umur 7 tahun. Kalau dari 0 sampai umur 7 hari hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Wa yukrahu sabi'a wiladati wa minha ilaihi. Baik. Jadi umur 7 hari itu masih merah sekali itu. Nah, hukumnya makruh. Kenapa? Karena menyerupai Yahudi. Orang Yahudi 7 hari dorong sunat di umur 7 hari. Makanya makruh kata para ulama, karena menyerupai orang Yahudi. Jadi lewatkan dulu 7 hari kalau mau memang ingin disunat. Ya, sampai kapan ini sangat dianjurkan, ditekankan sampai umur 7 tahun. Lewat dari itu sudah penekanannya tidak seperti 7 tahun. Paham ini? Nah, kalau sudah balik sudah wajib hukumnya. Paham ya? Jadi hukum tentang khitan ini secara umum wajib. Ya kan? Nah, untuk pelaksanaannya yang dimakruhkan kalau dari 0 sampai 7 hari. Menyerupai orang Yahudi. Kalau dari 7 hari sampai umur 7 tahun dianjurkan. 7 tahun sampai sebelum balik boleh saja. Artinya keutamaan penganjurannya itu sudah tidak seperti 7 tahun ke bawah. Kalau sudah balik wajib sudah dapat dosa. Sudah balik tidak bersunat dapat dosa. Jadi perkataan para ulama wajib khitan maksudnya kalau sudah balik. Wa yajibu khitanu dzakarin wa untha bu'aida bulugin ba'da amni dharar. Tapi ma'a amni dharar, dengan syarat aman dari mudarat. Berarti kalau ada mudarat berarti apa? Tidak wajib. Maksudnya ada mudarat seperti apa? Misalnya ada orang kafir mau masuk Islam misalnya tuh.
Orang kafir masuk Islam, dia tidak mau lepas sunat, takut dia, ngeri saya masuk Islam ini mau bahas sunat ini, kalau bahas sunat saya tidak mau masuk Islam. Paling ada mudarat kan? Tidak apa-apa, tahu sama sunat kan, masuk Islam kan? Paham ya kawan? Jangan kan karena sunat aku tidak akan masuk Islam. Paham ini? Baik. Jadi kasih sadar masuk Islam, paham ya? Nah, dia nanti bahas sunat dia. Atau ada itu salah satu mudarat juga. Kalau dia tidak mau atau takut dia sunat. Atau ada penyakit misalnya, kalau di sunat bisa akan merembet, lukanya itu akan bisa menyebabkan apa? Rusak, efeknya nanti rusak kemaluannya misalnya tuh. Itu bahaya. Berarti ada mudarat. Kemudian wa yusannu qablahu, disunnahkan sebelumnya. Nah itu wa yusannu qablahu, sebelumnya. Sebelum apa ini? Sebelum balik. Tapi perinciannya yang disunnahkan sebelum balik ini adalah di bawah 7 tahun. Sangat dianjurkan di bawah 7 tahun. Kenapa ya ikhwan? Apa dianjurkan sekali umur di bawah 7 tahun? Karena ini berkaitan dengan ibadah anak itu. Karena 7 tahun sudah masuk umur tamyiz, sudah dibolehkan dia untuk beribadah, disunnahkan beribadah. Itu berkaitan dengan ibadahnya dia. Makanya kata para ulama, yang ditekankan adalah di bawah 7 tahun dia sudah disunat. Lewat dari itu ya masih boleh. Kalau sudah masuk walik wajib. Wa yusannu qablahu, disunnahkan wa yukrahu sabi'a wiladatihi wa minha ilaihi. Wa yukrahu sabi'a wiladatihi, dimakruhkan hari ke-7 dari kelahirannya. Sabi'a wiladatihi, makruh. Karena menyerupai apa tadi ikhwah? Orang Yahudi itu menyunahkan, itu sunnah, anjurkan. Umur 7 hari lahir itu mereka sunat. Wa minha ilaihi. Apa maksudnya wa minha ilaihi, Anjong? Bisa Anjong. Wa minha, hanya kembali ke wiladah. Ilaihi sabi, kembali ke sabi. Sudah paham artinya? Wa minha, dari kelahirannya, ilaihi sampai hari ke-7 masuk begitu. Paham ya? Kita peringkas begini DP bahasa. Sabi'a wiladatihi, jadi makruh hukumnya hari ke-7 dari kelahirannya. Wa minha ilaihi, dari hari kelahiran, ilaihi sampai ke-7. Wa minha, hanya wiladah, kembali ke wiladah. Ilaihi, hinya yang kedua kembali ke sabi. Taib. Makruh hukumnya dari 0 sampai hari ke-7. Taib. Ada pertanyaan ya ikhwah? Kurang paham misalnya bagian rambut-rambut ini, atau bagian apa ini? Khitan. Insyaallah. Bagian ahwat nanti dilihat ikhwan, kalau ada yang tanya lewat tulisan itu. Nah, ya. Khitannya itu yang dilihat. Tak potong itu Iya, bukan DP adat. Biar dia campur dengan adat. Kalau setap potong itu kulit yang membungkus kepala itu sudah. Kulit yang membungkus kepala sudah tercabut, sudah terpotong, sah. Adapun acara mandi lemong, acara kembang bunga, injang tonor, ritual-ritual ya
tidak mempengaruhi sahnya apa? Sahnya apa? Kalau kita Sahnya khitan perempuan Ustaz, perempuan. Maksudnya apa? Tata cara. coba iya Ustaz. Iya, ada di apa namanya? Gimana menjelaskan? Tapi ada yang seperti itu di atas apa namanya? Ayam. Nah, itu yang diambil. Bagian apa? Vagina, maaf ini vagina. Ada di atasnya itu ada kayak apa? Jenggot ayam. Itu yang diambil. Dipotong nah. Dipotong itu. Tapi jangan diambil semuanya lah sebagian. Kalau di Ustaz Dia apa Ustaz cubi-cubiin orang cubi. dicubi tidak sah, itu tidak sah. Dia cubi tidak luka, tidak ada yang tercabung. Tidak sah. Tidak sah, harus disuruh lagi suruh hitan lagi. Tanya sama orang yang biasa, orang-orang medis itu ada itu yang lahitan. Cuma dicubi begitu tidak sah. Harus ada yang terlepas. Luka itu dia kasih luka, dia pakai pisau atau apa. Tapi di bahasa baik hukumnya wajib itu laki-laki perempuan dihitan dengan rincian yang sudah kita sebut tadi. Perempuan anak. Oh, anjung. Iya, insyaallah. Ada anjung ada. Ada yang ahli-ahli khitan. Murah itu cuma 200.000 kayaknya. Insyaallah. Mereka tahu. Kita tanya-tanya mana tahu kita. Tayyib, ada pertanyaan lagi? Nah, Damin, ada pertanyaan Damin? Amin. Fadhal Amin, indaka soal? Indak? Main. Yandi, indaka soal? Yang apa? Ya, lebih utama dicabut. Ya. Lebih utama dicabut kalau ketiak. Boleh juga dicukur. Cuma kalau dicukur nanti tajam-tajam repot. Ya, iya bahasa kita bacu. Nah, makanya yang lebih utama dicabut. Kalau ketiak cabut, kalau kemaluan tidak bisa dicabut, sakit. Makanya dia pakai cukur, digunting atau cukur. Orang apa? Mungkin orang Afrika lalu kayak begini sampai di darah itu dari bulu kemaluan bukan biasa baca. Bukan bulu kemaluan. Bukan itu yang dicukur. Yang dimaksud yang dicukur ini yang sunnah bulu sekitar kemaluan. Sekitar kemaluan. Kalau di atas pusar terus ke sana pusar itu bukan bulu kemaluan, itu bulu perut, itu bulu dada itu. Bukan itu yang disunahkan dicukur. Jadi tumbuh tidak apa-apa saja. Tidak apa-apa. Siapa lagi? Pak Ai, ada pertanyaannya? Silakan. Kasih putih. Boleh kasih. Pakai obat yang tidak berbahaya kan? Pakai apa? Boleh. Boleh supaya terkait ini yang sunnah hari Jumat itu mencukur dan menunjukkan itu hadis atau anjuran para ulama saja? Apa itu? Yang sunnah hari Jumat mencukur
Mau apa? Mau memotong Oh, kuku di hari Jumat. para ulama. Kebiasaan para ulama. Ya, mulai para ulama mungkin dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kebiasaan mereka. Arti dan juga bisa dipahami dari makna. Karena hari Jumat kan hari yang ya, kita bersih-bersih, kita akan saling berkumpul di situ di masjid. Difahami dari makna itu. Iya kan? Nah, ada kebiasaan, apalagi kebiasaan para ulama kita, para salaf, ulama salaf. Hari Jumat. Ada yang lain? Minyaki badan dan minyak rambut. Ustaz. Meminyaki Saya badan. Tiap hari dia hari-hari pakai minyak rambut. Ustaz. Minyak kan itu harus kadang-kadang kan. Kalau dia memang hari-hari dia so Bukan minyak rambut. Minyak yang dimaksud untuk minyak zaitun atau yang sejenisnya yang untuk perawatan, untuk kesehatan kulit dan rambut. Kalau minyak rambut yang dijual ini bukan untuk kesehatan, itu untuk supaya kasih harum rambut saya. Kebiasaan orang-orang terdahulu itu ada waktu-waktu tertentu orang minyaki orang ke kulit supaya mengatasi penyakit-penyakit kulit juga. Nah, rambutnya juga diminyaki ya. Bat pirang. Pirang boleh tapi selain hitam. Pirang boleh selain hitam. Paham ya? laki-laki perempuan satu. Laki-laki perempuan. Dan ini juga solusi bagi orang yang DP rambut so putih semua misalnya, ingin ingin dia rubah putihnya itu, maka pakai pirang selain warna hitam. Kalau jenggot, mau pirang jenggot. Sama semua. Mau alis mau apa? Pirang hukumnya boleh. Pirang yang selain hitam ya, pewarna selain hitam. Kalau itu bikin hilang gatal-gatal ubat. Selain hitam. Paham ya? Iya, tapi jangan pirang cuma mubah misalnya gaya-gaya anak pang misalnya. Itu selesai, itu berarti bukan ingin mengamalkan sesuatu, ingin melakukan sesuatu yang mubah ini. Kalau antum pirang dalam rangka ingin melakukan sesuatu yang mubah karena ini tidak dilarang, atau ingin dengar hadis ada anjuran juga suruh pirang misalnya selain warna warna hitam, antum amalkan tidak ada masalah. Tapi tujuannya ingin meniru misalnya se-efisiensi ini misalnya Korea yang coba pirang warna hijau, saya juga taruh warna hijau, lain ini. Meniru orang fasik lain, ini pirangnya berarti atas dasar apa ini? Tasabbuh bil fasiqin. Tasabbuh bil fusaq. Tasabbuh bil fusaq. Lain lagi ini, jangan. Hati-hati antum buat pirang kong. Dan juga dilihat juga kalau di suatu zaman atau suatu tempat, orang di situ kalau orang berpirang orang anggap preman misalnya, orang-orang tidak baik, jangan tuh berpirang di situ. Paham ini? Mubah hukum asalnya. Tapi ada kondisi misalnya orang berpirang orang anggap anak nakal, orang anak pang, orang yang tidak baik, jangan antum berpirang. Jangan. Paham ini? Lihat kondisi. Kecuali tidak ada yang seperti itu. Artinya mereka tidak menganggap seperti itu. Pirang bisa orang biasa itu. Tidak ada masalah. Paham di sini ikhwan? Jadi dilihat tujuan antum mirang ini mau apa? Sekedar pakai yang
karena itu mubah, perkara yang mubah ya tidak ada masalah. Kalau mencontoh orang fasik, nah ini bahaya. Model-model gaya pemain bola misalnya. Begitu juga gunting rambut sebenarnya. Gunting rambut model apapun terserah. Hah? Model apapun terserah mau gunting rambut ini. Tapi kalau antum gunting rambut ingin ikut gaya orang fasik, karena saya fans ini orang model begitu dari rambut saya ikut. Menjadi apa ini? Jadi terlarang tasabuh, meniru gaya fasik, tidak boleh. Paham di sini ikhwan? Jadi harus ada kaidahnya juga, ini tidak sembarang. Iya, paham Bayu? Mau ngarati insyaallah. Paham ya? Ada pertanyaan? Jalan tikus. Maksudnya apa itu? Ada yang lubang salib Meniru fasik itu ya. Itu gayanya siapa itu yang terlihat? Pemain bola kalau tidak salah. Pemain bola tidak boleh, ikhwan. Baru pemain bolanya fasik lagi, apalagi kafir lagi, bukan orang muslim. Jangan. Kalau cukur coba helm. Taib ya ikhwan. Jadi jangan ikhwan ikut-ikut orang fasik. Penyerupaan secara zahir menunjukkan adanya penyerupaan secara batin. Walaupun secara zahir antum ikut, tapi menunjukkan ada penyerupaan secara batin. Tidak boleh. Antum mau berlepas diri benci ya harus benci satu kali. Lepas artinya jangan tiru-tiru DP gaya. Tiru gaya para sahabat, gaya Rasulullah SAW, gaya orang-orang yang soleh. Tapi sarong misalnya, iya dong, sarong. Taib, tidak ada pertanyaan ya ikhwan? Baik, kita cukupkan ya ikhwan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita yang besar ini, menghapus dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu